perubahan dari worldwide system menuju territorial system. Yang kedua adalah penurunan tarif PPh badan. Yang ketiga ini yang menarik, yaitu pembebasan pajak dividen. Dengan adanya Omnibus Law ini, tujuannya adalah perusahaan asing dan juga perusahaan lokal dapat berusaha di Indonesia dengan tarif pajak yang kompetitif, sehingga lapangan kerja tercipta semakin banyak dan juga pastinya bonus demografi ini dapat teratasi. Hai kawan Merdeka, berjumpa lagi dengan saya Purwadi Nugroho. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di klaster perpajakan. Kita akan bahas lebih dalam apa dampak positif dan negatif di Omnibus Law ini. Oke, menarik sekali ya kita membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang barusan terbit di 2020 ini. Kalau di klaster perpajakan, itu ada 3 hal yang akan mengalami perubahan. Yang pertama adalah PPh, yaitu pajak penghasilan. Yang kedua adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Dan yang ketiga adalah KUP atau ketentuan umum perpajakan. Oke, kita akan bahas tentang PPh dulu ya. Perubahannya adalah yang pertama, sistem perpajakan di Indonesia akan berubah dari worldwide system ke territorial system. Apa itu worldwide system? Yaitu sistem perpajakan yang berlaku seluruh penghasilan dari seluruh dunia itu akan bayar pajak lagi di Indonesia. Kalau territorial system, yang bayar pajak di Indonesia adalah penghasilan dari Indonesia saja. Contohnya, misalnya ada Mr. Robert, beliau dari warga negara Amerika. Karena mereka sudah lebih dari 183 hari berada di Indonesia dalam 1 tahun, akhirnya Mr. Robert itu menjadi subjek pajak dalam negeri. Apa yang terjadi ketika sistem pajaknya masih worldwide system? Mr. Robert ini harus melaporkan dan membayarkan dan menghitung ulang seluruh penghasilannya dari seluruh dunia di Indonesia. Nah, tetapi ketika Omnibus Law ini sudah ada, Mr. Robert hanya membayarkan dan melaporkan penghasilannya yang berasal dari Indonesia saja. Oke, kita akan membahas tentang perubahan yang kedua dari PPh, yaitu penurunan tarif PPh badan. Menjadi berapa sih penurunannya? Oke, pada 2020 dan juga 2021 penurunannya sebesar 22%. Nanti di 2022 akan turun lagi menjadi 20%. Dan ini yang menarik. Ketika perusahaan atau PT kita itu IPO atau Initial Public Offering melantai di bursa saham, itu akan mendapatkan penurunan tarif lagi sebesar 3%. Sehingga ketika nanti 2022, katakanlah tarif pajak perusahaan yang berlaku umum adalah 20%, perusahaan yang sudah IPO di Bursa Efek akan menjadi 17% tarif pajak PPh-nya. Jadi ini sangat menarik dan sangat kompetitif ya di level ASEAN. Oke, baik. Kenapa sih kok hanya di tarif pajak perusahaannya saja yang diturunkan, sedangkan tarif pajak pribadi tidak? Saya sih berharap juga dua-duanya ya. Semoga doa dan juga harapan kita didengar ya sama pemerintah. Tapi kenapa sih kok utamanya adalah dari perusahaannya dulu, tarif pajak perusahaannya dulu yang turun? Karena ketika 2030, Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Yaitu angkatan kerja di 2030 itu akan menjadi sangat banyak karena piramida usia untuk level-level angkatan kerja warga negara Indonesia di tahun tersebut akan mengalami puncaknya. Sehingga perlu yang namanya lapangan kerja semakin banyak. Dengan adanya Omnibus Law ini, tujuannya adalah perusahaan asing dan juga perusahaan lokal dapat berusaha di Indonesia dengan tarif pajak yang kompetitif, sehingga lapangan kerja tercipta semakin banyak dan juga pastinya bonus demografi ini dapat teratasi. Oke, contohnya nih, tarif pajak di Singapura kurang lebih sekitar 17%. Di Thailand, di Kamboja, di Vietnam itu 20%, di Malaysia 24%. Kalau di Indonesia masih bertahan di level 25%, artinya apa? Artinya Indonesia tarif pajak perusahaannya cukup relatif lebih mahal. Sehingga pemerintah
melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini berinisiatif untuk menurunkan dari 25% menjadi 22% dan juga akhirnya 20% di 2022. Tadi kita udah membahas tentang perubahan-perubahan yang ada di Omnibus Law Klaster Perpajakan di poin yang PPH. Yang pertama adalah perubahan dari worldwide system menuju territorial system. Yang kedua adalah penurunan tarif PPh Badan. Yang ketiga ini yang menarik, yaitu pembebasan pajak dividen. Siapa sih yang nggak mau PPh dividennya jadi 0% gitu ya? Tetapi memang ini menjadi catatan-catatan sendiri. Pada saat video ini dibuat, itu masih belum ada peraturan resmi atau Perdirjen ataupun juga peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaannya. Tetapi yang diatur dalam undang-undang adalah ketika kita mempunyai dividen dari luar negeri dan juga dividen dari dalam negeri, boleh kok mendapatkan tarif pembebasan pajak dividen sebesar 0% dengan syarat, ada syaratnya, yaitu ketika dividen tersebut dipergunakan untuk membuat perusahaan atau membuat PT baru di Indonesia. Sehingga terciptalah yang namanya banyak perusahaan-perusahaan baru, banyak PT-PT baru yang akan menyerap lapangan kerja di Indonesia. Oke, kawan Merdeka, kita sudah membahas tentang poin-poin yang berubah dalam PPH. Tapi kita akan lanjutkan lagi di episode yang berikutnya tentang PPN dan juga KUP di Omnibus Law Klaster Perpajakan. Stay tune di Merdeka FM. Lalu jangan lupa juga follow Instagram saya di @purwadinugroho dan juga @ataxindonesia untuk mendapatkan info-info yang menarik tentang perpajakan dan juga keuangan gratis setiap harinya. Dan juga kunjungi website saya di www.ataxindonesia.co.id. Terima kasih. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.